Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, kembali berjumpa dengan saya di channel Fakhru Zainal Alabi. Semoga sahabat-sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sahabat-sahabat sekalian, saya sedang berada di Pulau Kaniungan, Kabupaten Berau ya. Ini baru saja saya menerima chat komentar ya dari teman kita yang bertanya ya. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana dengan pernikahan yang tidak dicatat di KUA seperti nikah siri dan suami menceraikan istrinya? Lalu setelah bercerai, si istri menikah lagi. Kondisi seperti ini, apakah cerainya tidak sah karena perceraian dilakukan tidak di pengadilan agama, dikarenakan mereka menikah secara siri? Dan apakah pernikahan si istri dengan lelaki yang baru ini juga tidak sah? Baik sahabat-sahabat sekalian, kita coba jawab ya. Jadi yang pertama dulu harus dipahami ya, bahwa ada pernikahan yang tercatat di KUA dan ada pernikahan yang tidak tercatat di KUA. Pernikahan yang tercatat di KUA saya istilahkan dengan pernikahan resmi atau nikah resmi. Sedangkan pernikahan yang tidak dicatat di KUA itu adalah pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri ya. Jadi kita bagi dua ya. Ada nikah resmi ya, ada nikah siri. Yang pertama dulu nikah siri ya. Nikah siri ini ada dua hal yang perlu diketahui ya. Yang pertama, pernikahan siri itu belum tentu sah menurut hukum agama ya. Karena ada beberapa pernikahan siri ketika diajukan pengesahan nikah ke pengadilan agama ternyata tidak sah sehingga harus disuruh menikah ulang ya. Jadi tidak sah menurut hukum agama sehingga disuruh menikah ulang ya. Kemudian nikah siri itu tidak diakui oleh negara ya. Jadi ada dua faktor yang harus diketahui ya masalah nikah siri ini ya. Yang pertama ya, nikah siri belum tentu sah menurut hukum agama. Yang kedua, tidak diakui oleh negara. Kemudian nikah resmi ya. Kalau nikah resmi itu bisa dipastikan pernikahannya sah menurut hukum agama ya. Jadi kalau nikah resmi itu pernikahannya sah menurut hukum agama dan diakui oleh negara ya. Jadi itu yang harus diketahui terlebih dahulu. Nah ya, ketika ada yang melakukan pernikahan siri, maka berlaku pula hukum nikah siri. Kalau pernikahan siri itu ya memenuhi syarat dan rukun perkawinan, maka pernikahannya sah dan bercerainya pun secara siri juga ya. Jadi pernikahannya secara siri, bercerainya pun secara siri juga. Jadi ketika si suami ya menjatuhkan talak kepada istrinya ya, kamu saya jatuhkan talak 1 atau talak 2, maka jatuhlah talak tersebut secara siri pula. Jadi tidak di pengadilan ya. Karena yang di pengadilan itu ya untuk pernikahan yang resmi ya. Namun demikian ya, sulitnya pernikahan siri ini ya ketika si suami itu tidak pernah menjatuhkan talak kepada istrinya ya, tetapi sudah berpisah puluhan tahun ya, maka masih terikat perkawinan dengan suami yang terdahulu ya. Maka ketika si istri ini merasa berpisah 20 tahun, dia merasa sudah dianggap bercerai padahal dia belum cerai. Ketika dia menikah dengan laki-laki yang lain ya, maka pernikahannya tidak sah atau hukumnya zina ya. Jadi begitu untuk pernikahan siri ya. Nah, jadi ya kekhawatiran yang bertanya tadi ya. Jadi kalau memang nikahnya nikah siri ya bisa bercerai secara siri ya. Nah, tapi harus jelas lapalnya ya. Jadi lapal talak itu harus jelas ya. Nah, saya talak 1 kamu atau saya talak 2 kamu ya. Kalau berpisah rumah itu bukan talak ya. Karena talak itu adalah ucapan ya. Nah, jadi itulah sulitnya mengetahui sudah jatuh talak atau bukan kalau melalui pernikahan siri ya. Berbeda dengan pernikahan resmi kan, karena
diperiksa perceraiannya di depan hakim ya. Nah, jadi begitu ya, bagi yang bertanya tadi, bagi pernikahan siri sah-sah saja bercerainya secara siri ya. Sedangkan bagi pernikahan resmi wajib bercerainya secara resmi pula di pengadilan agama ya. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan jalan melihat suasana pagi hari. Banyak sekali pohon kelapa di sini ya. Ada yang tinggi, ada juga yang rendah. Subhanallah, indah sekali pemandangannya di Pulau Kaniungan, Kabupaten Berau. Kita harus berhati-hati dari kejatuhan buah kelapa ya.